Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ringzaki Deselina Setiazila dengan NIM P132375. Nah, pada video kali ini aku tuh mau memberikan sebuah tutorial cara mengerjakan dimensional scaling dan juga prinsipal komponen analysis. Di sini saya membuat video untuk penugasan mata kuliah Marketing Research Practice untuk penugasan dari Pak Lutfi. Nah, di sini sudah ada beberapa data ya dari beberapa brand fashion dan juga beberapa brand department store. Nah, di sini tuh di slide pertama ini juga ada from respond ini dan ini hasilnya pada sheet 1 ini. Nah, di sini ada beberapa brand ya, ada H&M, Dagadu, Uniqlo, Zara, The Executive, 3 Second, Erigo, Matahari, Ramayana, dan juga Joger. Ada 10 brand ya di sini. Nah, di sini tuh cara membacanya gimana? Nah, di sini tuh semakin tinggi nilainya berarti semakin tidak mirip brand tersebut dengan yang lain ya. Misalkan di sini H&M dengan Dagadu. Nah, H&M dengan Dagadu itu nggak mirip ya, makanya dia mendapatkan poin 8,3. Nah, di sini biar gampangnya gimana? Di sini kita blok aja, biar gampang buat bacanya itu kita di sini color scale yang nomor 2 ya. Nah, sebebas teman-teman pokoknya bisa dibedain ya. Nah, di sini berarti semakin hijau kolomnya atau angkanya, berarti dia tuh semakin mirip ya. Semakin mirip kalau misalkan sebaliknya merah atau oranye itu semakin tidak mirip ya kayak gitu teman-teman. Nah, di sini langsung kita analisis saja di SPSS ya. Langsung kita copy dari sini. Nah, kita copy ya, kita pindahkan ke SPSS di sini. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Nah, di sini kita ke variable view, kita ubah namanya sesuai dengan yang ada di sini. Nah, di nomor 1 kita ada brand, nomor 2 ini dan seterusnya. Kita copy semuanya ya. H&M, Dagadu, Uniqlo. Habis itu ada Zara. Habis itu karena di sini tidak bisa spasi, kita langsung aja masukkan executive atau the executive namun tidak pakai spasi juga boleh. Nah, kayak gini. Setelah itu ada 3 second, kita juga tuliskan seperti ini. Habis 3 second ada Erigo Matahari. Matahari, Ramayana, dan yang terakhir ada Joker. Nah, di sini sudah semua ya teman-teman dari 1 sampai 10 brandnya dan nomor 1 ada tulisan brand. Nah, di sini kita di value ya. Di value itu kita masukkan buat ini, tambahkan ini brandnya ini sesuai angkanya ya. Jadi di nomor 1 ini ada H&M, kita add. Nomor 2 ada Dagadu. Nomor 3 ada Uniqlo. Nomor 4 ada Zara. Nomor 5 ada The Executive. Nomor 6 Ridekan. Nomor 7 ada Erigo. Itu nomor 8 ada Matahari. Itu nomor 9 ada Ramayana. Dan yang terakhir ada Jokers. Nah, setelah itu kita oke ya. Di sini di scale multidimensional yang all scale. Nah, sini sudah muncul. Nah, di sini untuk brandnya kita copy semua, kita pindahkan ke variabel kayak gini. Nah, untuk modelnya kita nyalakan rasio, kita continue, habis itu kita option, kita checklist yang group plots, habis itu kita continue, habis itu kita oke. Nah, di sini bakal muncul buat analisisnya ya teman-teman. Nah, ini muncul beberapa angkanya juga. Nah, di sini pada derivate stimulus configuration
Euclidean Distance Model. Nah, di sini juga bisa dilihat ya kalau misalkan Erigo itu berdekatan dengan Trisecond, Dagadu berdekatan dengan Joger, Matahari berdekatan dengan Ramayana, dan juga beberapa brand ini ya. Karena untuk brand ini tuh sama, dia entah itu dari segi produknya, dari segi bidangnya, dia bergeraknya itu sama. Kayak misalkan Dagadu dengan Joger tuh dia kan juga merupakan oleh-oleh dari suatu tempat. Kalau Joger dari Bali, kalau Dagadu dari Yogyakarta. Dan ini Erigo dan juga Three Second ini merupakan brand lokal yang berasal dari Indonesia. Dan ini juga ini beberapa brand-brand fashion seperti atasan polosan itu sama. Dan juga ini brand-brand mall Matahari dan juga Ramayana seperti itu. Nah, di sini juga sudah muncul untuk scatter plot of linear fit. Jadi kayak gitu ya buat multidimensional scaling. Nah, di sini kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu prinsipal komponen analisis dari beberapa brand yang sudah kita analisis di awal tadi menggunakan multidimensional scaling. Nah, di sini juga sudah ada beberapa brand yang tadi ya seperti H&M, Dagadu, Uniqlo dan yang lain-lain. Nah, di sini beda nih. Kalau tadi kan kemiripan sebuah brand dengan brand yang lain. Kalau di sini tuh menampilkan kualitasnya, harga, desain, kenyamanan, pelayanan pelanggan, lokasi dan aksesibilitas, dan juga brand reputasi. Nah, di sini juga seperti tadi from respond ini, Dewan ini juga sudah ditampilin ya sebuah hasilnya dari Pak Lutfi yang udah disimpulkan. Nah, di sini beda cara pembahasannya. Jadi semakin tinggi nilainya berarti dia menunjukkan kualitas produk tersebut itu semakin bagus. Nah, di sini kita coba langsung aja blok biar membacanya tuh gampang. Nah, di sini berarti kalau misalkan semakin hijau nilainya berarti dia tuh semakin tinggi buat kualitas produknya. Seperti contohnya kayak Uniqlo ini mendapatkan nilai sebesar 8,868 ini hijau. Berarti dia kualitasnya bagus ya. Dan ini sebaliknya, kalau warna merah, ini berarti Joger buat lokasi dan aksesibilitasnya ini merah. Karena kenapa? Mungkin bisa disebabkan karena Joger itu kan cuma bisa didapatkan di Bali. Jadi buat lokasinya tuh tidak terjangkau di daerah manapun, cuma ada di Bali kayak gitu ya. Nah, di sini kita langsung lanjut ke analisis SPSS-nya. Nah, di sini langsung kita copy aja. Kita salin di sini. Nah, seperti yang tadi kita kopikan ya untuk nama-namanya. Nah, yang di sini yang pertama ada brand dan yang kedua ada kualitas produk, yang kedua ada harga, yang ketiga ada desain dan juga tren, kenyamanan, kualitas layanan, habis itu ada lokasi, dan yang terakhir ada brand reputation. Nah, sudah di sini langsung kita analyze saja. Kita ke scale, ke dimension reduction factors. Nah, di sini untuk beberapa kategorinya kita bisa pindahkan ke variabel. Nah, di sini untuk deskriptif kita centang yang coefficient dan juga significant level. Dan juga untuk extraction-nya kita bikin ke 0,5 ya. Kita continue aja. Untuk rotation kita tetapkan seperti ini aja. Kita juga seperti ini, kita sesuaikan dengan dari SPSS-nya langsung kita oke saja. Nah, di sini sudah muncul ya untuk faktor analysis dari yang sudah kita lakukan dari analyze faktor tadi. Nah, di sini untuk tabel yang pertama ada correlation matrix. Ini beberapa kategorinya juga muncul untuk kualitas produk, harga, desain, tren, dan juga kenyamanan. Nah, setelah itu juga ada tabel commonalities dan juga ada tabel total variant explained, ada script plot dan juga ada component matrix.
Nah, untuk tabel yang terakhir ini kita butuhkan untuk analisis yang kedua ya. Di sini caranya kita langsung aja kembali ke SPSS yang awal, kita ke file, new, dan juga ketik data. Nah, habis itu kita ke variable view, kita ketikkan brand, kita ketikkan vektor 1, vektor 2, komponen 1, komponen 2. Sudah muncul ya. Nah, setelah untuk type-nya kita ubah ke menjadi string untuk yang brand ini. Nah, setelah itu untuk data view ini untuk brand-nya kita masukkan dari SPSS yang awal tadi. Langsung kita copy aja. Nah, di sini sudah muncul ya. Untuk vektor 1 dan vektor 2-nya kita isikan dari sini ya, spesial yang awal ini. Nah, dari ini kan munculkan faktor 1, faktor 2. Nah, di sini kita langsung copy aja. Kita pindahkan ke yang posisi. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, di sini tadi kita sudah kopikan vektornya. Dan ini yang selanjutnya ada nomor 11 sampai beberapa ini kita kopikan dari Excel-nya untuk kualitasnya. Nah, di sini bisa kita salin aja. Kita kembali ke sini, kita copy. Nah, di sini sudah muncul ya. Ada kualitas, harga, desain, kenyamanan, dan pelayanan, dan yang lain-lain. Untuk nilainya kita ambilkan dari output. Nah, dari sini nih. Kita double klik. Kita salin. Itu kita pindahkan ke sini. Di sini sudah ya. Untuk brandnya sudah dan juga untuk kategorinya juga sudah. Nah, di sini kita masuk ke langsung ke Grabs. Habis itu kita ke legasi dialog, scatter, yang overlay scatter kita define. Nah, di sini untuk y variabel dan juga f variabelnya kita masukkan. Untuk vektor 1, untuk x variabelnya kita masukkan. Nah, di sini untuk y variabelnya kita masukkan. Dan juga untuk komponen 2-nya kita masukkan ke sini. Nah, sudah muncul. Dan untuk brandnya kita masukkan ke label cache by. Dan untuk titelnya kita biarkan saja. Untuk option kita klik yang ini exclude cache variable by variable dan juga display chart with cache label. Kita continue, habis itu kita oke. Nah, di sini sudah keluar untuk hasil analisis kita tadi pada outputnya ya. Di sini tersedia grafik yang sudah tersebar ya beberapa nama brand dan juga beberapa kategorinya. Nah, di sini kita langsung double klik aja di sini. Kita perbesar, kita bikin koordinatnya biar mereka tuh bisa dibaca dengan jelas, biar ada titik pusatnya gitu. Langsung kita close saja dan juga sumbu X dan juga sumbu Y-nya. Nah, di sini setelah kita beri untuk garisnya, kita langsung pindahkan ke PPT agar lebih mudah untuk memberi anak panahnya, agar itu membedakan ini brand dan juga beberapa kategori. Nah, di sini sudah keluar untuk beberapa grafiknya ya, yang udah saya tambahkan untuk titik koordinat X dan juga Y ini yang plus ini. Nah, di sini kita langsung copy aja tadi sesuai yang saya katakan, yaitu kita copy ke PPT agar mudah buat nentuin anak panahnya. Kita copy spesial, kita ke image, habis itu kita ke PPT yang udah saya siapkan. Dan di sini kita perbesar aja agar memudahkan kita buat memberi anak panah. Nah, sudah ya pesannya ya. Nah, di sini kita klik insert aja, save, habis itu anak panah. Nah, di sini untuk warna biru, ini kita menunjukkan untuk brand ya. Dan nanti saya juga bakal buat untuk panah warna merah untuk kualitas.
Nah, di sini sudah saya beri tanda panah semua ya. Untuk brand warna biru, untuk kategori kualitas warna merah. Nah, di sini maksudnya apa? Nah, kok bisa ini letaknya ada di sebelah sisi kanan bawah, ini sebelah kiri bawah, dan juga ada yang di sebelah atas ini berdekatan ngumpul semua ini. Ini maksudnya apa? Nah, ini tuh maksudnya bertolak belakang ya. Jadi kalau misalkan semakin dekat dengan kategori kualitas dari sebuah produk, berarti dia semakin bagus ya. Nah, ini misalkan kita joger lagi nih, kita ambil contoh joger. Joger ini dia bertolak belakang dengan lokasi. Ini betul banget. Soalnya jadi dia tuh nilainya juga semakin rendah. Soalnya joger tuh juga cuma bisa ditemukan di daerah Bali. Jadi dia tidak tersedia di kota-kota besar atau kota-kota yang kita berada. Jadi dia cuma bisa ditemukan di Bali. Seperti Dagadu juga, dia kan oleh-oleh khas Jogja. Seperti Ramayana juga, nggak semua tempat kan juga ada dari lokasi. Nah, kayak gitu ya. Nah, untuk Zara, Uniqlo, dan juga H&M ini tuh dia kenapa berdekatan dengan kategori? Karena dia pada waktu survei atau mencari responden, itu tuh memang beberapa brand ini tuh mendapatkan poin yang memang bagus. Dari desain harganya juga terbilang cukup relatif sesuai. Jadi ada harga ada barang, kenyamanannya juga udah pasti, dan juga H&M. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk ini untuk hasil analisis yang kedua dari beberapa brand tadi dan juga dihubungkan dengan survei kategori kualitas dan juga kenyamanan produk dan juga lokasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Dadah.